Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahilna dengan NPM 18200653. Lokal Namsen non-regular, nomor absen 44. Di sini saya akan membahas mengenai olahraga, generasi muda, kebudayaan, serta pariwisata. Sebelumnya, apa sih olahraga itu? Olahraga merupakan pembangunan fisik dan psikis untuk menjadi masyarakat yang sehat, sportif, dan memiliki daya juang yang tinggi. Selanjutnya, generasi muda. Generasi muda harus berakhlak mulia, harus memiliki iman dan takwa, bermoral, beretika, beradab, berilmu pengetahuan, dan menguasai teknologi, sehingga memiliki daya saing yang tinggi dalam menghadapi era kompetitif global. Selanjutnya, kebudayaan. Budaya merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, secara turun-temurun, yang sangat erat kaitannya dengan upaya memperkokoh ketahanan budaya bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta rasa cinta tanah air. Selanjutnya, pariwisata. Pariwisata mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, membuka lapangan usaha, dan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Nah, di sini yang akan dibahas mengenai pertama, masalah, yang kedua tujuan, yang ketiga upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan, dan yang terakhir lembaga pemerintah yang menangani. Pertama, masalah. Apa sih masalah dari olahraga, generasi muda, kebudayaan, serta pariwisata? Masalahnya itu adalah kurangnya kerjasama dan dukungan, fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan pembinaan yang belum maksimal. Setiap orang atau setiap anak itu memiliki bakat masing-masing, dan pastinya sebagai orang tua itu menginginkan mereka dapat berprestasi. Tapi ada kendala di sana. Si anak ini mungkin kayak kurang percaya diri dengan bakatnya dia, sehingga dia kurang dapat show up apa sih bakatnya dia gitu. Nah, di sini seharusnya ada pembinaan seperti adanya perkumpulan atau organisasi yang menjadi wadah untuk mengembangkan bakat. Jadi si anak ini dapat belajar gitu gimana sih rasa numbuhin percaya diri gitu waktu mau tampil atau waktu mau ada lomba atau event-event kayak gitu. Nah, selanjutnya tujuan. Tujuannya itu untuk menghasilkan generasi muda yang berprestasi dalam olahraga, dapat menjaga kebudayaan dan mengenalkan pariwisata. Nah, di sini misalkan bakat seorang itu kan berbeda-beda ya. Misalnya si A sukanya olahraga ini. Nah, terus si B ini suka olahraganya itu. Nah, mereka punya keahlian masing-masing. Dan ketika mereka menekuni bakat mereka, maka akan mampu ikut serta dalam lomba atau event-event yang diselenggarakan. Karena mereka sudah punya modal, mereka sudah mampu gitu ya untuk mengikuti lomba-lombanya tersebut. Nah, mereka itu generasi muda itu juga sebagai penerus, yang mana nanti mereka yang akan menjaga kebudayaan dan mengenalkan pariwisata. Sekarang ini kan zaman sudah modern, dengan sosial media akan mempermudah untuk melihat tempat-tempat pariwisata yang baru, dan juga kebanyakan sosial media itu dikuasai oleh generasi muda, yang mana generasi muda ini datang ke suatu tempat pariwisata dan mereka akan posting, share tempat pariwisata tersebut di sosial medianya mereka, dan orang-orang bakal melihat. Nah, di sini peran generasi muda itu sangat berpengaruh ya untuk pengembangan pariwisata. Nah, selanjutnya itu adalah upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan. Upayanya itu adalah memberikan dukungan atau apresiasi serta pengadaan fasilitas, sarana, dan prasarana. Bukan dukungan dari pemerintah saja yang sangat penting, tapi dukungan dari keluarga serta lingkungan juga sangat berpengaruh. Nah, tapi di sini yang akan dibahas mengenai upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan. Di sini pemerintah harus turun langsung ikut andil dalam melakukan pembangunan tersebut. Pembangunan kayak memberikan dukungan serta motivasi yang membangun, serta pengadaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang kegiatan, mungkin kayak kegiatan olahraga gitu atau pariwisatanya. Nah, di sini diambil contoh ya, misalkan olahraga
olahraga itu kan memerlukan perlengkapan, misalkan olahraga voli. Nah, olahraga voli itu kan pasti harus ada net, harus ada bolanya, terus ada lapangannya juga disediakan. Dengan adanya perlengkapan yang memadai, tempat yang nyaman, maka akan sangat membantu untuk generasi muda agar dapat mengembangkan bakatnya dia dalam bidang bola voli seperti itu. Nah, juga dari kebudayaan, misalkan tarian dan musik tradisional. Tarian itu kan pasti harus ada pakaian, terus ada atribut, mungkin atributnya kayak gelang, kalung, terus dan lain sebagainya gitu yang biasa untuk penunjang kegiatan tari. Nah, juga untuk musik misalkan harus ada kayak alat musiknya, misalkan musik tradisional kayak panting harus ada gamelan, harus ada gong, harus ada lain sebagainya gitu, yang mana juga sebagai penunjang dari kegiatan tersebut, dari kegiatan musik tersebut, sehingga nanti generasi muda itu kan ketika sudah disediakan perlengkapannya, mereka bakal ada perlengkapannya nih, mau coba gitu kan, seperti itu. Tapi kalau misalkan nih dia punya bakat tapi perlengkapannya itu tidak memadai, apa yang mau mereka lakukan gitu, apa yang mereka gimana mau belajar gitu kalau perlengkapannya kurang. Nah, dan juga kayak untuk pariwisata gitu ya, untuk pariwisata gitu kan harus ada kayak tempat untuk beristirahat di tempat pariwisata itu, yang mana kan pengunjung itu sudah berkeliling pariwisata tersebut. Nah, harus ada disediakan kursi, pendopo, atau gazebo yang untuk mereka istirahat gitu setelah berkeliling pariwisata. Dan juga di tempat pariwisata itu harus ada kayak orang-orang yang jualan ya, yang mana nanti kalau mungkin setelah berputar-putar berkeliling di tempat pariwisata tersebut bisa langsung untuk ke tempat orang yang jualan tanpa perlu harus keluar dari area pariwisata seperti itu. Tapi juga di tempat pariwisata itu harus bersih, harus terawat, sehingga orang-orang yang pengunjung yang datang itu juga merasa nyaman, merasa enak gitu, karena tempatnya yang bersih dan juga terawat. Nah, dan juga kan karena di tempat pariwisata itu harus ada orang yang jualan ya, yang mana juga akan membuka lapangan usaha yang baru gitu. Nah, lapangan usaha yang baru itu kan yang pasti membantu perekonomian masyarakat yang ada di sekitar tempat pariwisata. Dan juga tempat pariwisata tersebut juga sangat membantu karena akan sangat berpengaruh untuk meningkatkan pendapatan daerah gitu dari hasil pariwisata tersebut. Selanjutnya, lembaga pemerintah yang menangani. Yang pertama ada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang kedua ada Dinas Pariwisata, yang ketiga ada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, yang keempat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang terakhir Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sebenarnya itu banyak lembaga pemerintah yang menangani masalah olahraga, generasi muda, kebudayaan, serta pariwisata. Tapi mungkin untuk dari namanya itu berbeda-beda ya. Tapi secara tujuan mereka itu sama-sama menangani masalah pembangunan kayak dari olahraga, terus dari generasi mudanya juga gitu, sehingga mereka mampu buat ikut-ikut dalam lomba atau event-event yang mana itu akan memberikan prestasi gitu. Mungkin itu penyampaian dari saya, salah hilaf mohon maaf, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.